Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, dan para akhwat yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih bisa alhamdulillah istiqamah untuk mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan, memberikan kepada kita semua kebaikan, dan memberikan kemudahan untuk kita semua dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Abasa. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan ayat yang pertama sampai ayat ke-10 dari surat yang mulia, surat Abasa, di mana telah kita bacakan dan kita telah jelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut, yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berpaling dan bermuka masam dari seorang sahabat yang mulia, yakni Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala an. Tatkala Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta pengajaran dari Nabi, meminta bimbingan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi seorang dari tokoh Makkah, pembesar Quraisy, seorang yang sangat kaya raya yang bernama Ubay bin Khalaf. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dari Abdullah bin Ummi Maktum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang lembut. Allah Subhanahu wa taala menegur beliau ya atas apa yang dilakukan oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surat Abasa pada ayat-ayat berikutnya, yang insyaallah ta'ala kita akan mulai dari ayat ke-11 yang juga masih berbicara tentang kelanjutan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha tadhkirah."
faman syaa'a dzakarah. Yang artinya sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki, tentunya ia akan memperhatikannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa ayat ini merupakan kelanjutan daripada teguran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali jangan demikian kata Allah, wahai Nabi. Ya, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Artinya nasihat yang disampaikan di atas ini adalah peringatan. Ya, ini adalah peringatan. Ya, walaupun sebagian para ulama berpendapat bahwa firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah," ini bukanlah teguran khusus untuk Nabi. Akan tapi ini adalah pelajaran untuk semua manusia. Apakah dia Nabi atau selain beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Karenanya Imam As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Kalla innaha tadhkirah ay haqqan inna hadhihi al-mau'izata tadhkiratan min Allah." Inna hadhihi al-mau'izata tadhkiratun min Allah. Ya, Imam As-Sa'di mengatakan nasihat ini merupakan peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah, yudzakiru biha ibadah. Ya, untuk mengingatkan hambanya. Ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi beliau berpendapat bahwa nasihat, peringatan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di atas ini adalah peringatan kepada semua manusia. Ya, walaupun pada dasarnya, pada awalnya ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia SAW, akan tapi ini juga peringatan dan pelajaran bagi semuanya, bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua yang mereka butuhkan di dalam kitab sucinya, di dalam peringatan-peringatannya. Wa yubayyin ar-rusyda minal ghayy, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan perkara-perkara yang lurus, perkara-perkara yang benar dan perkara-perkara yang sesat. Ya, ini yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah." Artinya adalah peringatan umum, ya. Walaupun sebagian para ulama berpendapat ini adalah peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian para ulama berpendapat ini adalah peringatan umum kepada semua manusia. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, "Ai hadhihi surah awil wasiyah, ya, bil musawati bainan nasi fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadi'ihim." Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat ini atau pelajaran di atas dari kisah yang terjadi antara Nabi kita yang mulia sallallahu dengan Ubay bin Khalaf, kemudian di sisi lain dengan Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga Nabi SAW berpaling, Nabi SAW bermuka masam dari Abdullah bin Ummi Maktum dan lebih fokus memperhatikan Ubay bin Khalaf. Ya, kemudian Allah tegur. Maka surat ini dan teguran ini, kata Imam Ibnu Katsir, merupakan wasiat agar kita semua menyamakan antara manusia dalam penyampaian ilmu kepada mereka, dalam dakwah yang kita sampaikan kepada mereka. Hendaknya kita tidak membedakan antara seorang tokoh dan yang bukan tokoh, antara orang yang terpandang dengan orang yang tidak terpandang, antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kita tidak bedakan dalam menyampaikan ilmu. Ya, semuanya harus mendapat perhatian dari kita, semuanya harus mendapat bahagian dalam penyampaian ilmu dari kita. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hanya kita sampaikan kepada orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki harta. Adapun orang-orang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta, kita tidak sampaikan ilmu kepada mereka. Ya, ini merupakan pelajaran yang hendaknya diperhatikan, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman syaa'a dzakarah," kata Allah. Maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia akan memperhatikannya. Ya, kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, "Fa idza tabayyana dzalik," ya. Maka apabila hal itu telah jelas baginya, artinya ini merupakan peringatan. Dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan dakwah, Allah beri peringatan kepada kita, jangan membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang punya kedudukan dengan yang tidak punya kedudukan. Ya. Jangan sampai semangat dalam berdakwah apabila orang yang akan mendengar dakwah kita adalah orang-orang terpandang. Namun tatkala ada orang yang mungkin tidak terpandang, tidak punya harta, kita tidak bersemangat mendakwahi mereka. Bahkan mungkin kita tidak mau mendakwahi mereka, tidak mau memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Ini diingatkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia akan memperhatikannya. Ai idza tabayyana dzalik, apabila hal ini sudah jelas baginya, maka tentunya amila bih. Ya, seorang yang baik, seorang yang beriman itu akan mengamalkannya, memperhatikannya. Ya, kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menukil apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ya, surat Al-Kahfi ayat 29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, kata Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ya, beliau ingin sampaikan kepada kita apa yang dimaksudkan oleh Imam Sa'di rahimahullah taala, bahwa faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mau, maka hendaknya memperhatikan ini. Ya, ini bukan pilihan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Artinya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang punya kehendak, punya keinginan untuk memperhatikan, silakan perhatikan, yang tidak ya silakan tidak perhatikan. Ini sebenarnya bukan pilihan, akan tapi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah mengatakan, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Artinya ini ancaman, tidak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali harus beriman. Ya, sebagaimana pada pembahasan ayat 12 ini, barang siapa di antara hamba yang mendengar apa yang disampaikan oleh Allah daripada peringatan, maka hendaknya dia mengamalkannya. Karenanya kita dapati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengamalkan teguran, nasihat dan wasiat yang Allah sampaikan ini. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun riwayat ini masih perbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yakni setelah teguran ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah teguran ini disampaikan Allah kepada beliau? Setiap kali datang kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taalaan, maka beliau menyambutnya. Ya, beliau menyambutnya. Dan beliau berkata, "Ahlan biman atabani fihi rabbi." Selamat datang, kata Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menyambutnya dengan riang gembira. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, selamat datang kepada orang yang aku telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhanku tentangnya. Ya, diamalkan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan hanya muamalah Nabi SAW berikutnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum saja. Akan tapi coba lihatlah lembaran-lembaran sejarah. Bagaimana sikap Nabi SAW kepada kaum muslimin yang tidak memiliki kedudukan di mata masyarakat. Bagaimana sikap Nabi SAW kepada kaum muslimin yang miskin. Ya, bagaimana sikap Nabi SAW kepada kaum muslimin yang dalam kondisi tidak memiliki jabatan apapun. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada mereka? Setelah ditegur oleh Allah SWT dengan teguran yang halus ini. Ya, coba lihatlah apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala tatkala Nabi SAW memuliakan Abdullah bin Mas'ud. Ya, perlakuan Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tahu beliau adalah seorang sahabat yang tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya saat itu. Ya, beliau bukan termasuk dalam deretan orang-orang mulia di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, bahkan tatkala
Beliau melihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diganggu, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Kala itu beliau sudah menjadi seorang muslim, beliau tidak mampu melakukan apa-apa. Ya, sampai beliau berangan-angan jika seandainya aku memiliki kekuatan, beliau orang yang terpandang, orang mulia, orang disegani, maka tentunya beliau akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau merupakan seorang sahabat yang tidak terpandang di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi coba lihat sikap Nabi SAW kepada beliau. Bagaimana perlakuan Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah. Ya, sahabat-sahabat yang miskin. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa, memuliakan Abdullah bin Mas'ud dengan sikap yang sangat luar biasa. Ya, sampai Abu Musa mengatakan, qadimtu ana wa akhi minal Yaman famakathna hinan. Ya, aku datang bersama dengan saudaraku dari negeri Yaman ke kota Madinah. Ya, beberapa saat kami menetap di kota Madinah dan kami menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan ibunya min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam likathrati dukhulihim wa khurujihim alaih. Kami mengira, kata Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud dan ibunya itu salah satu di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Ya. Kenapa? Karena begitu sangat banyaknya aku lihat Abdullah bin Mas'ud dan ibunya keluar masuk ke rumah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari datang bertemu dengan Nabi, dimuliakan oleh Nabi, dipersilahkan oleh Nabi untuk masuk ke rumah beliau alaihi salatu wassalam, disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami menyangka kalau Abdullah bin Mas'ud itu bahagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan. Ya, tidak ada hubungan kekerabatan apapun antara Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya, akan tapi beginilah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil wasiat dari Allah, bimbingan dari Allah, sehingga setelah teguran ini Nabi SAW bermuamalah kepada semua para sahabat beliau alaihi salatu wassalam, kepada semua orang beriman, ya, saat itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Beliau tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, ya, antara yang punya kedudukan dengan yang tidak punya kedudukan, sebagaimana dikatakan oleh Allah, faman syaa dzakarah. Ya, maka barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menghendaki, tentulah ia akan memperhatikan peringatan-peringatan di atas. Berikutnya, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang mulia ini, ayat yang ke-13, Allah berfirman, fi suhufim mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Tsumma dzakara mahalla hadhihi at-tadhkirah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan daripada peringatan ini, ya, wa idhamaha, ya, kemudian kemuliaannya, ya, begitu juga dengan ketinggian derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan di dalam kitab-kitab yang dimuliakan bisa bermakna as-surah awil idhah. Ya, surat yang mulia ini sebagaimana surat-surat dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an
ini berada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama berpendapat al-idhah, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, beliau mengatakan ai hadhihi surah wal idhah, surat yang mulia ini, yakni surat Abasa, atau al-idhah, peringatan ini, yakni peringatan dan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sikapnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ini berada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Dan para ulama mengatakan bahwa kitab-kitab yang dimuliakan ini maksudnya adalah di Lauh al-Mahfuz. Ya, maksudnya adalah di Lauh al-Mahfuz. Artinya surat-surat ini sebagaimana surat-surat dalam Al-Qur'an, peringatan-peringatan ini sebagaimana peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an, ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di Lauh Mahfuz. Ya, karenanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kilahuma mutalazim. Ya. Artinya apakah yang dimaksud surat Abasa atau peringatan, ini semuanya berkaitan. Bahkan beliau mengatakan semua Al-Qur'an berada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di Lauh al-Mahfuz. Ya, di Lauh al-Mahfuz. Jadi bisa berarti suhufim mukarramah, ya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yakni surat Abasa atau peringatan ini berada di Lauh Mahfuz, yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Ya, yang ditinggikan lagi disucikan. Ini Lauh Mahfuz. Ya. Di mana Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan marfu'atil qadari warrutbah, yang ditinggikan kedudukannya dan yang disucikan dari berbagai kekurangan, baik dari gangguan syaitan atau pencurian syaitan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, yakni kemuliaannya, keagungannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutahharah, ya, disucikan dari gangguan. Ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan an tanalaha aydiyasy syayatin aw yastariquha, ya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan dan dari gangguan dan pencurian syaitan. Jadi ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Imma surat Abasa atau peringatan, bahkan ini merupakan semua ayat dalam Al-Quran dan semua surat dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, disucikan oleh Allah dari kekurangan dan dari gangguan para syaitan yang hendak mencurinya. Berikutnya pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman bi aidi safarah. Ya, bi aidi safarah. Ya, di tangan para malaikat. Ya. Dan sebagian terjemah menyebutkan di tangan para penulis. Ya, di tangan para utusan, dan sebagian terjemah menyebutkannya di tangan para penulis. Karena safarah ini para ulama katakan bisa diartikan dengan safarah jamak dari safir yang artinya safir, yang diartikan dengan utusan atau duta. Ya, safarah ini juga bisa diartikan jamak dari safir yang artinya katib, penulis. Ya, jadi bisa diartikan utusan atau duta, bisa diartikan penulis. Dan safarah di sini para ulama mengatakan maksudnya adalah, wallahu taala alam, maksudnya adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, sekalipun di sana ada sebagian tafsir yang mentafsirkan selain malaikat di sini. Ya, sebagaimana yang dinukil sebahagiannya oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Karenanya Al-Imam Sa'di rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat ke-15 dari surat yang mulia ini, beliau mengatakan wahumul malaikah. Ya, safarah di sini adalah para malaikat. Alladzina hum as-sufara'u bainallahi wa baina khalqihi wa baina ibadihi. Ya, yang dimaksudkan dengan safarah di sini adalah para malaikat.
Karena memang para malaikat itu adalah utusan, kata beliau. Duta, kata beliau rahimahullah, bainallah wa baina ibadihi, antara Allah dengan para hambanya. Ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Jadi jelas bahwa bi'aidi safarah di sini, bahwa surat Abasa ini atau peringatan di dalam surat Abasa, bahkan semua yang ada dalam Al-Qur'an daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ayat-ayat dan firman-firman Allah yang berada di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu itu kepada para nabi dan rasul alaihimu assalatu wassalam. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa salah satu malaikat di antara mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabinya, ya sebagaimana kita maklumi beliau adalah malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam, karena memang beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu tersebut kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya firman-Nya pada ayat ke-16, ya, melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-16 menceritakan tentang sifat para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kiramim bararah. Ya, kiramim bararah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa malaikat tersebut adalah malaikat yang mulia lagi berbakti. Ini sifat malaikat. Ya, sifat malaikat yang secara khusus disebutkan oleh Allah, malaikat yang membawa wahyu tersebut kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kiram, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, katsiril khairi wal barakah. Ya, kiram di sini diartikan atau ditafsirkan banyak kebaikan dan keberkahannya. Kemudian bararah, qulubuhum wa a'maluhum. Ya, baik yang dimaksudkan dengan baik di sini artinya hati mereka dan amal mereka. Ini sifat malaikat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana telah kita pernah singgung juga di awal pembahasan surat An-Nazi'at, ya, surat An-Nazi'at tatkala Allah bersumpah dengan tugas-tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta, ya, maka kita telah jelaskan pada pembahasan awal dalam surat An-Nazi'at sedikit tentang malaikat dan bagaimana malaikat itu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sifati ya malaikat yang menjadi utusan, ya, antara Allah dengan hambanya dalam penyampaian wahyu. Allah sifati mereka dengan sifat yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiramim bararah, ya, malaikat yang mulia. Al-Imam Sa'di mentafsirkannya apa? Katsirul khairi wal barakah, malaikat yang banyak kebaikannya dan keberkahannya. Bararah, berbakti atau baik. Maksudnya hati mereka dan amal mereka sangat baik. Ya, karenanya kita dapati dalam beberapa ayat ya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan malaikat dan sifat mereka, Allah puji mereka dengan pujian yang sangat luar biasa. Ya, seperti misalnya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Ya, surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahman walada subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini sifat malaikat. Ya, dan mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah Ar-Rahman telah mengambil atau mempunyai anak. Ya. Artinya keyakinan orang-orang musyrikin dahulu, ya, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan, yakni para malaikat. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak lelaki Allah, begitu juga orang-orang Nasara berkeyakinan bahwa Isa putra Maryam adalah anak lelaki Allah. Ya. Maka orang-orang musyrik dahulu di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkeyakinan yang mirip dengan keyakinan mereka. Mereka berkeyakinan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah keyakinan mereka dalam surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Wa qalu ittakhadhar rahman walada
subhanahu bal ibadu mukramun. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah, kata Allah SWT. Sebenarnya, makhluk yang mereka katakan itu adalah anak Allah SWT, itu adalah malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh kalian, tidak seperti yang diyakini oleh mereka. Malaikat-malaikat itu bukan anak perempuan Allah, kan, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sifati mereka, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahuluinya, yakni mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan. Ya. Tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan mereka, artinya mereka tidak mengucapkan apapun yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat. Ya, bahkan dalam ayat yang insyaallah semua kita pernah mendengarnya, yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya, kata Allah, manusia dan batu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malaikat, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, dan malaikat ini tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Ya. Karenanya ya, malaikat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal surat An-Nazi'at pada beberapa pertemuan yang lalu. Fas-sabiqati sabqa. Ya, para malaikat itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala mendahului para syaitan. Ya, artinya mereka segera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka tunda sedikit pun. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiramin bararah. Malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya, mulia artinya banyak kebaikan dan keberkahan dari malaikat ini. Kemudian berbakti artinya baik hati dan perbuatan mereka. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Yang ini hendaknya dicamkan oleh setiap kita, khususnya bagi kita penghafal Al-Quran. Bagi kita yang mencoba untuk menghafal Al-Quran, bagi kita yang mencoba untuk sedikit demi sedikit menghafal firman-firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surat Abasa berada di tangan malaikat yang mulia. Ya, kiramin bararah, sifatnya adalah kiramin bararah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, mulia lagi berbakti. Arti malaikat yang baik, penuh banyak kebaikan dan keberkahan darinya, malaikat yang perbuatannya baik, hatinya baik. Maka beliau mengatakan, wa min hahuna yambaghi lihamilil qur'ani ayyakuna fi af'alihi wa aqwalihi ala sadadi war rasyad. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maka dari ayat yang mulia ini, hendaknya para hamilul Quran, para penghafal Al-Quran, ya, orang-orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, berusaha memperbanyak hafalan Al-Quran di dadanya, hendaknya ia selalu berusaha dalam perbuatan, dalam ucapan, selalu berusaha untuk benar, ya, selalu melakukan kebaikan, selalu menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kenapa? Karena di dadanya ada firman Allah.
Coba lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah bahwa surat Abasa dan ayat-ayat Al-Quran itu ada di malaikat yang mulia. Malaikat yang berbakti, malaikat yang beribadah kepada Allah SWT. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu hendaknya tatkala kita hafal, ya, kita telah menghafalnya, hendaknya Al-Quran ini merubah kepribadian kita, merubah akhlak kita, menjadikan kita sebagai seorang hamba yang baik dalam berkata, baik dalam beribadah, baik dalam beramal. Ya. Karenanya kita telah ketahui beberapa pesan yang disampaikan oleh beberapa sahabat yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an? Yambagi lihamilil Qur'an ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Hendaknya para pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, dikenal di malamnya tatkala manusia sedang lelap dalam tidurnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu hendaknya berbeda dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Qur'an. Ya, di saat orang-orang sedang lelap dalam tidurnya, pulas dalam tidurnya, hendaknya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an di dadanya, dibedakan dari manusia dengan qiyamul lail, dengan banyak beribadah kepada Allah SWT di malam hari dengan salat. Wa binaharihi idzan nasu muftirun, dan hendaknya para pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang hafal Al-Qur'an dibedakan dari manusia tatkala manusia di siang harinya berbuka, artinya tidak berpuasa, akan tapi hamilul Qur'an, penghafal Al-Qur'an, memperbanyak puasa di siang hari. Ini yang dipesankan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Wa bihuznihi idzan nas yafrahun, dan para penghafal Al-Qur'an hendaknya berbeda dengan manusia. Tatkala manusia sibuk dengan kehidupan dunia, bersenang-senang dengan kehidupan dunia, maka dia merasa bersedih karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bibukaihi idzan nas yadhakun, dan hendaknya dibedakan dengan tangisnya tatkala manusia semua tertawa. Wa bisamtihi idzan nas yakhudun, dan dengan diamnya, artinya tidak banyak bicara tatkala manusia memperbanyak ucapan dan pembicaraan mereka, menjaga lisan. Ya. Wa bi khusyu'i idzan nas yakhtalun, dan dengan ketundukan, kerendahan hatinya tatkala manusia berbangga dan sombong. Ya. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi hendaknya para penghafal Al-Qur'an ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, jika seandainya yang lainnya terlelap dalam tidurnya dengan tidur yang sangat panjang di malam hari, maka ia mengerjakan salat malam. Jika seandainya manusia jarang berpuasa, maka ia sering berpuasa. Jika seandainya manusia selalu tertawa, ya selalu bahagia, dia terlihat sedih, ya dia terlihat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya manusia semuanya tidak memperhatikan ucapan yang keluar dari lisannya, maka dia menjaga lisannya. Ya, jika seandainya manusia sombong dan angkuh dalam kehidupan dunia, maka dia terlihat sebagai orang yang tunduk, seorang yang tawadhu, seorang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala, la yanbaghi lihamilil Qur'an ay yakhudha ma'a man yakhud. Tidak pantas, kata beliau. Kata Abdullah bin Amr, orang yang membawa Al-Qur'an di dadanya sibuk membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang dibicarakan oleh kebanyakan manusia. Wala yajhal ma'a man yajhal, dan dia tidak layak melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia, perbuatan-perbuatan bodoh, sebagaimana orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia dan mengganggu manusia. Walakin ya'fu wa yasfah lihaqqil Qur'an. Akan tapi tatkala ada orang berbuat jahat kepadanya, berbuat bodoh kepadanya, mengganggunya, dia memberi maaf. Dia berlapang dada karena besarnya hak Al-Qur'an yang dia bawa di dalam dadanya. Kenapa? Li'anna fi jawfihi kalamullah. Karena di dadanya ada Al-Qur'an. Ya, karena di dadanya ada Al-Qur'an. Karenanya hamilul Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, hendaknya Al-Qur'an dia muliakan. Hendaknya Al-Qur'an dia agungkan. Adalah amal dan ucapan serta perbuatan yang membedakan antara dia dengan orang yang tidak hafal Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an ada di dadanya. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala sifati para malaikat
yang ditugaskan oleh Allah SWT membawa ayat-ayat ini kepada utusan-utusan Allah di atas muka bumi dari para nabi dan rasul, maka Allah sifati mereka dengan sifat yang sangat luar biasa. Kiramim bararah, kata Allah, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita tatkala kita menjadi penghafal Al-Qur'an, hendaknya perhatikan akhlak kita. Ya, sikap kita, kerendahan hati kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita membawa Al-Qur'an. Di dalam dada kita ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berikutnya. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia? Allah menciptakannya. Dari setetes mani, dia menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Celakalah manusia itu. Binasalah manusia. Alangkah amat sangat kekafirannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma akfarahu li ni'matillah, kata Imam Sa'di rahimahullah. Ya. Alangkah amat sangat kekafirannya, yakni terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan amat begitu besarnya penentangannya terhadap kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadanya. Ya. Qutilal insanu ma akfara. Binasalah manusia. Celakalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Ya, tatkala ia mengingkari nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, tatkala ia menentang kebenaran yang telah dijelaskan dan disampaikan kepadanya. Padahal dia adalah manusia. Padahal dia adalah manusia. Wa huwa ma huwa. Ya, Al-Imam Sa'di mengatakan padahal dia adalah manusia. Maka Allah SWT sebutkan pada ayat ke-18, min ayyi syai'in khalaqah. Artinya Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang ingkar kepada nikmat Allah, manusia yang menentang kebenaran, menolak kebenaran, padahal kebenaran itu datang dari Allah dan sudah dijelaskan oleh Allah SWT kepadanya, tapi dia tetap menolaknya. Padahal dia adalah manusia. Kemudian Allah mengatakan, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi ini pertanyaan untuk mengingkari. Kenapa sebegitu besar keingkaran manusia kepada nikmat Tuhannya? Kenapa sebegitu besarnya penentangan manusia terhadap kebenaran dari Tuhannya setelah disampaikan dan dijelaskan kepadanya? Padahal dia manusia. Dari apakah Allah menciptakan manusia ini? Min adhafil asya. Al-Imam Sa'di mengatakan, ia diciptakan oleh Allah termasuk makhluk yang sangat lemah. Tapi kenapa dia ingkar? Kenapa dia menolak kebenaran? Kenapa dia angkuh? Kenapa dia sombong? Kenapa dia menentang? Padahal dia adalah manusia. Bahkan seandainya jika manusia ini dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, tidak sebanding para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka dalam surah An-Nazi'at juga pernah kita singgung. Allah SWT berfirman, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha."
Allah SWT membandingkan antara dua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yakni kita manusia, yang disampaikan kepada kita peringatan, dengan langit yang diciptakan oleh Allah, yang dibangun oleh Allah di atas kita, tanpa penopang sedikit pun. Maka Allah mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan." Apakah kalian, wahai manusia, lebih besar penciptaannya dibandingkan langit yang dibangun oleh Allah SWT di atas kalian? Tentunya kita akan menyadari bahwa langit lebih besar dari kita. Lalu kenapa kita menolak? Kenapa kita menentang? Kenapa kita angkuh? Kenapa kita sombong? Siapa kita dibandingkan dengan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min ayyi syai'in khalaqah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dia adalah makhluk yang lemah, kata Imam Sa'di rahimahullah. Allah kemudian katakan, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Khalaqahu, kata Imam Sa'di, khalaqahu Allahu mimma immahin. Manusia yang sangat ingkar kepada nikmat Allah ini, manusia yang sangat menentang kebenaran yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya ini, diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina. Setetes air yang hina. Benar. Maka tidak layak bagi seorang manusia angkuh. Tidak layak bagi seorang manusia menyombongkan diri. Kenapa? Allah ciptakan dia dari setetes air yang hina. Yang apabila setetes air mani ini mengenai salah satu di antara pakaian kita, maka kita akan berusaha untuk membasuhnya. Kita akan berusaha untuk membersihkannya. Bahkan kita meyakini bahwa air ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Bahasa kita mungkin kotor. Dari itulah kita diciptakan. Dari itulah kita diciptakan. Khalaqahullahu mimma immain. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Kita diciptakan dari air yang sangat hina. Maka tidak pantas seorang manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dari air yang hina ini, yang lemah ini, bahkan apabila dibandingkan dengan makhluk yang lain, tidak ada apa-apanya. Tidak pantas ia sombong di hadapan Allah. Tidak pantas ia kufur dari nikmat Allah. Tidak pantas ia menentang kebenaran. Maka Allah mengatakan, kutilal insanu ma'akfarah. Binasalah manusia, kata Allah. Alangkah amat besar kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakan dia? Allah mengatakan, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari setetes mani, Allah menciptakannya. Faqaddarahu, lalu Allah SWT menentukannya. Apa yang dimaksud dengan Allah SWT menentukannya? Ya, di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, summa qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyan wa atqana quwahu adh-dhahirah wal batinah. Ya, dimana Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, kemudian Allah SWT menentukan penciptaannya dan dijadikan ia sebagai seorang manusia sawiyan, yang sempurna. Ya, diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna. Kita lihat bahwa makhluk yang kita lihat di bumi ini, ya, kita adalah makhluk yang disempurnakan oleh Allah penciptaannya. Wa atqana, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan lahir dan batin kepada manusia ini. Jadi faqaddarahu di sini, ya, artinya Allah sempurnakan penciptaannya, yakni Allah SWT jadikan ia sebagai seorang manusia yang sempurna. Ya, karenanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat ke-14. Allah SWT singgung tahapan-tahapan yang Allah SWT ciptakan manusia dengannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, ya. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah SWT berfirman, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani itu kami jadikan segumpal darah.
Ya, tahapan pertama setetes air mani yang hina dina. Kemudian masuk pada tahapan kedua, Allah SWT mengatakan air mani ini kami jadikan segumpal darah, alaqah. Kemudian tahapan berikutnya fakhalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging pada tahapan berikutnya. Kemudian tahapan berikutnya fakhalaqnal mudghata idhaman. Ya, kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tahapan berikutnya fakasawnal idhama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Setelah itu, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Manusia yang sempurna penciptaannya. Padahal dia mampu menjadikan kita dengan bentuk apapun yang dikehendaki. Akan tapi Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Basharan sawiyan. Manusia yang sempurna. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik subhanahu wa ta'ala. Jadi ini manusia. Asal usul manusia. Pada dasarnya kalau seandainya seorang manusia itu merenungi asal usul penciptaannya bagaimana ia, maka ia akan menyadari bahwa dia merupakan makhluk yang tidak layak, sombong, menolak kebenaran. Karena dia adalah makhluk yang lemah dan diciptakan dari sesuatu yang sangat lemah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma as-sabila yassarahu." Kemudian dia memudahkan jalannya. Ya, di sini ada sebagian para ulama mentafsirkan bahwa memudahkan jalan ini artinya jalan kelahirannya. Ya, jalan kelahirannya tatkala ia dilahirkan dari rahim ibunya. Ya. Dan di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini beliau tafsirkan lebih umum dari itu. Ya. Beliau mengatakan summa sabila yassarahu ay yassara lahul asbab ad-diniyah wad-dunyawiyah. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab dalam urusan agama dan dunia kita. Sehingga untuk melakukan kebaikan yang terkait dengan agama Allah berikan kemudahan kepada kita. Begitu juga untuk mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia Allah juga berikan kemudahan kepada kita. Semuanya Allah berikan kemudahan. Tinggal kita apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jadi untuk kebaikan dunia Allah beri kemudahan. Untuk kebaikan akhirat juga Allah berikan kemudahan. Namun kadang-kala kita sebagai seorang manusia lebih mementingkan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudahan dan kebaikan untuk dunia kita dan kita lupa dengan kebaikan dan kemudahan untuk urusan akhirat kita. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa hadas sabil, kata wahadahus sabil, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan. Ya, tunjukkan jalan kepadanya. Wa bayyana, dan Allah terangkan, kemudian Allah uji manusia dengan perintah dan larangan. Jadi semuanya dijelaskan oleh Allah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebaikan diperjelas oleh Allah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang ujungnya adalah keburukan dan kesengsaraan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dimaksud dengan tsummas sabila yassara. Kemudian dia memudahkan jalannya. Ya. Yakni jalan kebaikan dunianya dan jalan kebaikan agamanya. Semuanya diperjelas oleh Allah. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ayat 21, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Ya, setelah tahapan demi tahapan dalam hidupnya, ya, dia lalui dengan izin Allah, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Al-Imam Sa'di mengatakan akramahu bid-dafni. Setelah dia hidup dengan tahapan-tahapan yang Allah tetapkan untuknya, kemudian tatkala dia mati, Allah muliakan dia dengan dikuburnya ia. Allah tidak samakan ia sebagaimana binatang yang bangkainya dibiarkan begitu saja di atas muka bumi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan bahwa manusia itu hendaknya
dikuburkan. Maka ini isyarat bahwa Islam adalah syariat yang memerintahkan untuk memuliakan manusia setelah ia meninggal. Dengan apa? Dikuburkan. Tidak dengan yang lainnya. Ya, tidak dengan dibuang. Ya, tidak dengan mungkin dibakar. Ini syariat Islam. Karena seorang manusia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka salah satu di antara bentuk pemuliaan Allah kepada seorang manusia adalah tatkala dia meninggal, maka Allah perintahkan manusia ini untuk dikuburkan. Ya, untuk dikuburkan, tidak dibiarkan sebagaimana binatang-binatang yang hidup di atas muka bumi. Kemudian berikutnya Allah SWT berfirman pada ayat 22 dari surat yang mulia ini, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkan manusia ini kembali di hari akhirat. Ba'athahu ba'da mautihi lil jaza. Kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah akan bangkitkan ia setelah kematiannya untuk menerima balasan. Ya, untuk menerima balasan. Jika seandainya yang dilakukan adalah kebaikan, maka balasannya adalah baik, yaitu surga Allah SWT. Dan jika seandainya melakukan kejahatan, maka balasannya adalah keburukan, yaitu neraka Allah waliyadzubillah. Dan dialah Allah satu-satunya zat yang mengatur urusan manusia, ya, dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada manusia, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam pengaturan ini. Ya, kemudian Allah SWT berfirman, "Kalla lamma yaqdi ma amara." Sekali-kali jangan demikian, kata Allah. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Wa huwa ma'a hadza." Manusia itu padahal dia adalah makhluk yang sebagaimana diceritakan oleh Allah di atas. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berawal dari setetes air mani yang sangat hina. Kemudian tahapan demi tahapan. Tahapan pertama segumpal darah, kemudian diubah oleh Allah SWT menjadi segumpal daging, kemudian diubah menjadi tulang, ya, kemudian tulang dibalut dengan daging, ya, kemudian dilahirkan, dikeluarkan dari rahim ibunya, kemudian diberi kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dunia, ya, untuk mendatangkan kebahagiaan dia dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Kemudian setelah mati pun Allah tetap muliakan dia. Allah SWT perintahkan untuk dikebumikan, ya. Kemudian Allah jelaskan bahwa setelah kematian ada kebangkitan, ada hari pembalasan. Akan tapi Allah mengatakan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal begini Allah ciptakan dia. Ya, lemah dalam segala sisinya. Hina dalam segala sisinya. Tapi ia tetap tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidak mau menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Bahkan selalu melakukan maksiat kepada Allah. Nas'alullah salam alaihi. Maka ini menjadi renungan bagi kita semua, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Layakkah kita sebagai seorang manusia yang seperti ini bentuknya? Seperti ini ceritanya? Berawal dari sesuatu yang hina. Tidak memiliki kuasa apapun. Tidak memiliki kekuatan apapun. Bandingkan kita dengan gunung dan kekokohannya. Bandingkan kita dengan bumi. Bandingkan kita dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Apalagi dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah SWT. Kita tidak ada apa-apanya. Layakkah kita kemudian menentang Allah? Layakkah kita kemudian sombong di hadapan Allah, menolak kebenaran? Layakkah kita kemudian selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini adalah, ya, renungan yang hendaknya direnungkan oleh kita. Sadarlah kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah dalam segala sisi kita. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali memuliakan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kembali kepada poin permasalahan yang dengannya Allah tegur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa letak kemuliaan seorang hamba adalah sejauh mana dan sebesar apa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi seorang makhluk yang mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan yang dilarang olehnya Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim kita surat Abasa sampai ayat ke-23. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.